Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki, NIM 2019 31020. Kali ini saya akan menjelaskan analisis rangkaian listrik menggunakan metode analisis node. Di sini sudah ada soal. Untuk menghitung atau menentukan bagaimana cara mendapatkan V1, V2 dan V3 dan arus menggunakan analisis node. Oke. Oke, sudah terlihat. Saya taruh sini. Oke, pertama untuk menentukan V1, V2 dan V3 kita perlu menentukan langkah awal. Untuk analisis node. Oke, analisis node sendiri harus menentukan di mana node voltage dan node referensi. Oke, pertama, node referensi itu adalah node di mana pertemuan di antara semua titik yang nantinya akan digunakan sebagai VG atau fault ground. Fault ground itu biasanya berada di bawah sini. Di bawah sini fault ground. Nah, dan menentukan node voltage itu dari V1, V2 dan V3. Oke, menentukannya dari situ. Karena kita kita harus menentukan V1, V2 dan V3, maka kita gunakan semua node voltage di sini. Oke, kita akan menghitung V1 di sini, V2 dan V3. Itu adalah node voltage-nya. Oke, sesudah menentukan itu, kita tentukan arus masuk V1 itu dari mana. Arus masuk V1 itu terlihat dari 8 miliampere. 8 miliampere yang akan masuk ke V1. Yang masuk ke V1 itu adalah arus masuk ke V1 dan arus keluarnya itu melalui 2 miliampere. Oke. Selanjutnya kita menentukan V1 itu mempunyai I dan mempunyai I1 dan I2. I1 dan I2 itu diperoleh dari arah arus itu. V1 mengarah ke V2 yang nantinya dirumus akan diarahkan seperti ini. V1 dikurang V2 per 6000, karena V1 ke V2 itu melewati resistor 6 kilo ohm. 6 kilo ohm apabila di convert atau disamaratakan dengan ohm itu menjadi 6000. Jadi agar lebih mudah menghitungnya, kita ubah dulu kilo ohm miliampere ke
defaultnya 6 kilo ohm ke ohm itu 6000, 2 kilo ohm ke ohm itu 2000. Jadi tinggal dikali saja. Dan untuk 2 miliampere dan 8 miliampere berada di 0,008 dan 0,002 miliampere. Dan selanjutnya kita akan menghitung bagaimana cara menghitungnya. Jadi V1 dikurang V2 dikurang V2 pernya ini melewati 6 kilo ohm. Berarti ditulis di sini 6000 atau 6 kilo ohm. Dan V1 dikurang Vg. Nah, Vg ini yang tadi saya bilang ini adalah not referensi, itu adalah atau bisa disebut juga ground. Ground itu yang nantinya akan disebut Vg, fault ground. Nah, ini titik di mana fault ground berada. Dan V1 ke fault ground melewati resistor 3 kilo ohm yang berarti per 3000 kilo ohm per 3000 ohm. Lalu sama dengan ini didapat dari perhitungan rumus I masuk sama dengan I keluar, di mana I masuknya itu 0,008 karena I masuknya sendiri 8 miliampere dan I keluarnya tadi 2 miliampere yang kalau dikonversikan menjadi 0,002 miliampere. Dan ini dipindah ke sini jadi 0 min 0,002 tambah 0,008 di sama dengan I1 tambah I2 ya. Jadi I1 tambah I2 sama dengan 0,006. Jadilah untuk kesini. Untuk selanjutnya kita turunkan V1 nya itu tidak ada, V2 nya belum ada, jadi kita tulis dulu lambangnya per 6000. Kita turunkan V1 dikurang Vg dan per 3000. V1 ini turun dikurang Vg, karena Vg tidak ada kita tulis 0. Vg di sini nilainya 0 karena tidak ada ya. Vg di sini nilainya 0 per 3000. Ini turun ke sini. Turun. Oke, dan ini diturunkan saja. Dan V1 dikurang V2 per 6000 kita samakan penyebutnya. Kita samakan bawahnya ini, kita samakan 6000 dan 3000 karena 6000 bisa dibagi dengan 3000. Nah, 6000 bisa dibagi 3000, maka dari itu 6000 yang kita pakai. 6000 ini bagi 6000 tetap, 6000 dibagi 6000 tetap, dan 6000 dibagi 3000 dapat 2 V1 dikurang 0 sama dengan 2 V1. Oke.
Dan setelah langkah ini kita lakukan perkalian silang. Ini dikalikan ini yang atas ditambahkan dengan yang ini, dan ininya ngikut. V1 ditambah 2 V1 sama dengan 3 V1 dikurang karena ada sisanya jadi V2, dan ini 6000 dikali dengan 0,6, hasilnya jadilah persamaan 1. Untuk persamaan 2 rumusnya masih sama, perbedaannya persamaan 2 itu tidak ada I arus keluar. Ya, arus keluarnya dia tidak memiliki arus keluar. Dia hanya memiliki arus masuk. Arus masuknya pun itu berasal dari 8 miliampere. Jadi arus masuknya tadi rumus untuk mendapatkan ini adalah arus masuk sama dengan arus keluar. Arus masuk sama dengan arus keluar. Karena adanya arus masuk, jadi arus keluar tidak diperlukan. Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Karena di sini sudah ada I-nya, dan belum ada ground, fault groundnya belum ditentukan. Jadi saya buat di sini G. Sebagai variabel deklarasi untuk fault ground nantinya. Oke. Jadi I di sini sama dengan V2 dikurang V3 per 2000 tambah V2 dikurang fault ground per 6000, dan fault ground tadi masih kosong. Ini tinggal turun karena fault ground ini kosong, jadi ditulis 0. Dan 8000 ini dapatnya dari sini. Oke. Yang ini adalah I, yang ini G. Begitupun ini I, ini G. Lalu disamakan penyebutnya dengan cara menyamakan bawahnya itu disamakan menjadi 6000 dan dilakukan perkalian silang kembali, dan dapat hasilnya seperti ini. Untuk persamaan 2 sudah selesai. Dan untuk persamaan 3, karena arah ke kanan sudah tidak bisa lagi, dia memiliki masukan yang sedikit berbeda. Masukan yang arus V3 ini berasal dari 2 miliampere. Dari 2 miliampere. Masukan dari 2 miliampere. Jadi dia ada masukan dan tidak ada keluaran untuk arus keluar. Jadi caranya atau perhitungannya sama dengan yang di atas. Yang membedakan adalah arus keluar yang kita buat sendiri, yaitu I
I3 plus I4. Ini bebas namanya, boleh I1, I2, I3, I4, I5, I6. Terserah, bebas ini namanya. Saya buat di sini I3 plus I4. I3 ini berfungsi untuk sebagai output ke V2. I4 ini sebagai output untuk ke volt ground. Di sini cara perhitungannya tetap sama seperti persamaan 2, dan hasil substitusinya seperti ini. Kita lanjut untuk mendapatkan nilai V1, V2 dan V3 membutuhkan substitusi, yaitu substitusi persamaan antara 2 dan 3. Substitusi antara persamaan 2 dan 3 yaitu 4V2. Ini substitusinya tinggal memasukkan saja seperti substitusi pada umumnya. Perhitungannya substitusi persamaan 2 dan persamaan 3. Karena ini yang sama, maka ini dicoret dan tidak dihitung ya. Yang dihitung hanya ini. Turunkan hasil V2 dengan segini. Dan untuk persamaan, untuk mengetahui hasil dari V3, diperlukan metode ini untuk mengambil persamaan 3 dan 2 sebagai cara untuk mengetahui V3 ini. Caranya, ambil persamaan 3 tadi. Persamaan 3 itu sama dengan persamaan 3 itu 3V3 dikurang V2 sama dengan 4. Ini saya balik karena kalau tidak dibalik tidak akan bisa untuk disubstitusi. Dan setelah dapat persamaan 3, kita turunkan V2 nya karena sudah dapat, kita tuliskan di sini dengan 4. Oke, 3V3 sama dengan 17,3 karena dia turun ke bawah, jadi minnya dihilangkan dan 4 masuk ke sini. 4 masuk ke sini, yang tadinya plus menjadi min. Oke. Dan lalu 13,3 sama dengan 3V/3. Ini hasil dari pengurangan ini. Lalu setelah tahu hasil pengurangannya, lalu V3 yang di sini kita kirimkan ke sini untuk dibagi, yang hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah 13,3 dibagi 3, dapatlah hasil dari V3. Oke. Selanjutnya hasil dari V1 dilakukan hal yang sama seperti cara yang tadi. Untuk persamaan 1 dan V2 itu menggunakan persamaan 1 dan V2. Karena persamaan 1 berisi 3V1 dikurang V2. Dia memerlukan V2 bukan V3 sebagai cara untuk mengetahui hasil dari V1. Oke. V1 sama seperti tadi karena V2 yang sudah diketahui, jadi diturunkan 17,3 sama dengan 36 3V1.
dikurang 17,3 diturunkan dari sini sama dengan 36. Oke. 3V1 sama dengan 17,3 karena ini turunkan ke sini, minnya dihilangkan. Dan ini masuk ke sini, ditambahkan min. Lalu mendapatkan hasil seperti di bawah. Dan 3 ini pindah ke sini untuk dibagi yang akan menghasilkan seperti ini. Lalu setelah mendapatkan hasilnya, inilah hasil dari V1. Untuk mengetahui rangkaian I, untuk mengetahui arus I, itu diperlukan cara seperti ini. Karena I yang ditanya itu berasal dari V2 menuju V3, maka kita cari persamaan V2. Jadi I sama dengan I ini dari mana? I ini dari persamaan V2 tadi. I ini dari persamaan V2. Dari persamaan V2 yang ini. Nah, ini I yang tadi saya ambil, ini I, kalau ke bawah G, atau bisa disebut ini I dan ini G. I yang tadi berisi V2 dikurang V3 per 2000, maka kita pindahkan I arus sama dengan I sama dengan V2 dikurang V3 per 2000. Di hasilnya V2 17,3, V3 4,43 dibagi 2000 yang menghasilkan hasil 17,29 ampere. Oke. Untuk penjelasan soal dari saya segitu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun cara atau perhitungan yang salah. Saya mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya kurang bisa mengajar